Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan sedikit mengenai konsep survei kepuasan pelanggan dan menyusun instrumen survei pada mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Jamaluddin SAG MPDI. Ya, pada bagian A membahas mengenai konsep survei kepuasan pelanggan pendidikan. Siapa pelanggan pendidikan? Di sini dijelaskan pelanggan secara luas yang meliputi pelanggan internal yaitu peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang berinteraksi langsung dalam proses harian. Adapun pelanggan eksternal yaitu orang tua, masyarakat, dunia usaha atau industri, penerima lulusan, dan pemerintah. Mengapa perlu melakukan survei? Survei itu adalah check-up kesehatan organisasi. Manfaatnya meliputi perbaikan berkelanjutan, yaitu mengidentifikasi kelemahan layanan untuk segera diperbaiki ataupun TKM. Selanjutnya, pengambilan keputusan data objektif untuk menentukan prioritas anggaran dan program sekolah. Kemudian, akreditasi dan standar untuk memenuhi persyaratan standar mutu nasional maupun internasional. Yang selanjutnya, loyalitas pelanggan, meningkatkan kepercayaan orang tua agar merekomendasikan sekolah. Contoh, jika pimpinan ingin merenovasi gedung, tapi hasil survei menunjukkan siswa lebih butuh koneksi internet yang stabil, maka anggaran harus dialihkan. Nah, dari data survei itu mencegah terjadinya salah kebijakan. Pada bagian B ini membahas mengenai menyusun instrumen survei kepuasan. Ada 5 dimensi kualitas SurvQual. Yang pertama, tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Nah, jadi gini, kita tidak bisa menanyakan apakah sekolah ini bagus karena terlalu umum. Kita harus membedahnya menjadi 5 dimensi. Yang pertama yaitu tangibles atau sarana fisik, peralatan, dan staf. Contoh, apakah laboratorium di sekolah tersebut lengkap? Kemudian ada reliability, kemampuan memberi layanan akurat. Seperti, apakah jadwal pelajaran sering berubah secara mendadak? Lalu selanjutnya responsiveness, kesigapan membantu pelanggan. Seperti, seberapa cepat admin sekolah memproses surat keterangan siswa. Selanjutnya assurance, pengetahuan dan kesopanan staf. Apakah guru-guru terlihat kompeten dan menguasai materi? Dan yang terakhir ada empati, perhatian tulus pada individu. Misalnya sedang di kelas pelajaran berlangsung dan apakah wali kelas peduli jika ada siswa yang mendadak murung? Nah, jadi seperti itu. Di sini ada contoh butir instrumen survei. Slide ini menunjukkan cara mengubah dimensi menjadi pernyataan konkret. Di sini menggunakan skala Likert 1-4 untuk menghindari skor tengah yaitu 3 dari 5 skala guna untuk memaksa responden bersikap tegas yaitu puas ataupun tidak puas. Pada bagian C yaitu pembahasan terakhir mengenai analisis hasil survei kepuasan. Ini adalah contoh analisis kepuasan per dimensi. Grafik batang menunjukkan perbandingan capaian antar dimensi. Dari sini bisa dilihat jika responsiveness tinggi yaitu 92% tapi empati rendah yang 65%, ini artinya staf bekerja sangat cepat namun terkesan dingin dan kasar. Adapun solusinya yaitu melalui pelatihan hospitality atau soft skill bagi staf. Yang terakhir, tindak lanjut hasil survei. Hasil survei bukan sekedar laporan, melainkan kompas strategi. Gunakan metode important performance analysis untuk menemukan aspek mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus diprioritaskan untuk diperbaiki. Data survei ini akan sia-sia jika hanya jadi dokumen yang disimpan. Contoh, jika keamanan sekolah atau satpam dianggap sangat penting oleh orang tua, sedangkan skor kinerjanya rendah, maka itu adalah prioritas utama perbaikan yang harus dilakukan pada bulan depan. Dan pembahasan dari kelompok 2, terima kasih banyak kepada seluruh audiens yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.